Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdiih. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian malam ini seputar fikih kurban atau panduan ibadah kurban. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu dalam bahasa artinya ismun lima yudhha biha ayyudhbah. Hewan yang kita sembelih. Dan bentuk jamak dari udhiyah jadi adahi. Dalam istilah syariat, udhiyah itu adalah hewan ternak yang disembelih dalam bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat udhiyah itu dari waktu duha. Udhiyah ini dari waktu duha. Kenapa dibilang udhiyah? Karena nyambung dengan waktu duha. Karena udhiyah itu disembelih di waktu duha. Selesai orang melaksanakan sholat id. Sholat id kira-kira jam 7 pagi, jam 7.30, jam 7.40 sudah selesai sholat. Itu masih waktu duha. Maka disebut udhiyah. Disyariatkan kita berkurban, kata Imam Ibnu Qudamah, dalam Quran, hadis maupun ijma' kesepakatan para ulama. Pertama dalam Quran, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Menurut ulama tafsir yang dimaksud adalah sembelih hewan kurban. Yang kedua, hadis dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba. Kata Anas, aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut. Kemudian membaca bismillah, yusammi wa yukabbir, membaca bismillah dan bertakbir, fadhabahahuma biyadih. Artinya Nabi langsung menyembelih hewan kurban tersebut dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mengapa disyariatkan kita untuk berkurban? Pertama, mengikuti para jamaah haji bertaqarrub kepada Allah. Karena para jamaah haji menyembelih hadi yang mereka sembelih di Makkah. Dan maka kita dilarang memotong kuku dan rambut menyerupai jamaah haji. Karena jamaah haji kalau sudah berihram, ihram untuk umrah atau haji, tidak boleh motong kuku dan rambut. Maka kita menyerupai mereka. Yang kedua, at-tawsi'ah 'alan nas yaumal 'id, memberikan keluasan, kenikmatan kepada manusia pada hari raya. Ketika orang muslim berkurban pada hari raya, memberikan keluasan rezeki, kenikmatan bagi saudara dan keluarganya sendiri. Apalagi dia menghadiahkan kepada sahabatnya, tetangganya, dan bahkan orang-orang fakir miskin yang membutuhkan daging kurban tersebut. Dan dia tidak membuat mereka meminta pada hari raya. Karena hari raya adalah hari kita bergembira. Maka kalau ada orang yang minta di hari raya, itu tidak sesuai dengan hari tersebut. Kalau hari raya seharusnya kita bergembira, kita senang. Malah orang tersebut kalau meminta itu kan sangat menyinggung perasaannya. Maka di hari Idul Adha ada yang kita motong kurban. Hari Idul Fitri ada bayar zakat fitrah. Biar dia merasa punya kelebihan rezeki pada hari raya. Maka kalau ada orang muslim minta pada hari raya, itu musibah besar. Kecuali kalau minta daging kurban. Ya. Kemudian disyariatkan atau hikmah kita berkurban meniru Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail, lalu Allah menebus beliau dengan seekor sembelihan yang besar. Dan meniru Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban.
Dan ini menjadi sunnah sampai saat ini. Hukum kita berkurban, ada dua pendapat ulama. Pertama, wajib. Berkurban hukumnya adalah wajib. Dan ini pendapat mazhab Hanafi dan pendapat salah satu pendapat dalam mazhab Maliki. Tetapi itu bukan resmi, ya. Anggaplah bukan resmi, bukan masyhur dalam mazhab Maliki. Cuma satu riwayat dalam mazhab Maliki, hukumnya adalah wajib. Pendapat yang kedua, itu pendapat mazhab Maliki yang masyhur, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mereka semua menyatakan berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah apa? Sama dengan aqiqah. Syarat sehatnya berkurban. Disyaratkan kalau kita ingin berkurban dari hewan ternak, onta, sapi, domba, dan termasuk kerbau juga. Kata Syekh bin Utsaimin, kerbau itu termasuk sejenis sapi. Maka onta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Yang kedua, disyaratkan ada usia kurban, hewan kurban tersebut. Kalau dari onta, usianya berapa tahun? 5 tahun. Kalau dari sapi, usianya 2 tahun. Kalau dari kambing, usianya minimal 1 tahun. Kalau dari kambing domba, itu minimal 6 bulan. Ya, ini ada umur-umur untuk hewan kurban tersebut. Yang ketiga, disyaratkan hewan kurban tersebut selamat dari aib atau cacat. Binatang yang buta dan jelas butanya itu nggak boleh. Yang pincang dan jelas pincangnya itu tidak boleh. Al-arja al-bayyin arajuha, itu ada hadis Nabi. Yang ketiga, al-maridah al-bayyin maraduha, artinya binatang yang sakit dan jelas sakitnya. Wal-hazilah allati la mukha laha min shiddatil huzal, artinya binatang yang kurus dan habis lemaknya. Binatangnya apa? Kurus dan habis lemaknya. Pertama, yang buta dan jelas butanya. Yang kedua, yang pincang dan jelas pincangnya. Yang ketiga, yang sakit dan jelas sakitnya. Yang kurus dan habis lemaknya. Artinya dia nggak ada daging. Buat apa kita potong? Ya cuma kita potong tulang. Oh, sama aja orang miskin selalu dapat sup tulang. Kapan dia dapat sup daging? Ya. Dan mazhab Syafi'i mensyaratkan untuk sahnya kurban, orang itu berniat ketika menyembelih atau sebelumnya mendekatkan diri kepada Allah. Dan disyaratkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali untuk berkurban bahwa tidak yalzam at-tasadduq bi syai'in min lahm al-udhiyah nayyan. Dianjurkan membagikan atau bersedekah dari hewan kurban itu dagingnya mentah. Fayahrum alaihi ay ya'kulaha kullaha. Diharamkan untuk memakan daging kurban sendiri. Dia potong kambing kurban, habis dimakan sendiri. Itu nggak boleh. Itu orangnya astagfirullah. Nah, ada nggak begitu sekarang? Ada nggak? Ya mudah-mudahan nggak ada. Itu rakus betul. Potong sapi buat diri sendiri ya, simpan di kulkas. Ya. Itu tidak boleh. Artinya orangnya terlalu rakus, nggak mikirin orang lain. Kan justru kurban itu membahagiakan tetangga, sahabat, keluarga, orang fakir miskin. Kalau buat diri sendiri itu bukan kurban. Ya. Yang paling afdal dalam berkurban apa? Mazhab Maliki dan pendapat dalam mazhab Hanafi, bukan yang masyhur, yang paling bagus untuk berkurban itu domba. Tetapi menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Imam Al-Khatib Asy-Syirbini Mughnil Muhtaj, Imam Khatib Asy-Syirbini bahwasannya berkurban dengan yang jantan itu lebih afdal. Habis semua nanti jantan. Biar betina aja hidup. At-tadhiyah bil dzakari afdal. Berkurban dengan yang jantan lebih bagus dari. Kenapa? La'anna lahmahu atyab. Kata beliau itu dagingnya lebih empuk, lebih bagus. Ibnu Qudamah mengatakan apa? Yang afdal dalam berkurban pertama onta, baru sapi, baru kambing. Kenapa? Yang besar. Memulai dengan yang besar. Warna kurban, apakah dianjurkan ada warna tertentu? Menurut Imam Ibnu Qudamah,
dianjurkan kalau warnanya putih. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab boleh yang paling bagus kuning, kemudian sehabis itu warna-warna lain. Kalau makin bagus warnanya itu makin bagus menurut ulama. Ya, maka cari kambing yang warnanya bagus. Ya, emang nggak ada cuma yang begitu-begitu aja. Ya, kalau mau yang bagus minta dicat aja dulu gitu ya. Pakai warna ungu, warna pink kayak Hello Kitty gitu boleh. Maka warna yang putih itu yang paling dianjurkan. Ada aib-aib yang kita bilang tadi ada 4. Menurut ulama. Yang kurus, yang pertama yang buta dan jelas butanya, yang pincang dan jelas pincangnya, terus yang sakit dan jelas sakitnya, yang keempat kurus dan habis lemaknya. Itu empat hal ini yang tidak diperkenankan berkurban dengan kalau ada 4 cacat ini. Ada tambahan dalam fikih 4 mazhab. Nanti saya sebutkan sebagian. Dalam mazhab Hanafi di atas 4 ini ada tambahan lagi yang terpotong telinganya. Itu cacat juga nggak boleh, nggak sah. Yang terpotong ekornya, loh kan ada pertanyaan di Timur Tengah, berarti daging atau domba Australia itu nggak bisa menjadi kurban karena ekornya kecil, ya? Dan kupingnya kata beliau, kata ulama, kalau ciptaannya begitu ya udah. Tapi kalau seandainya itu cacat, itu tidak sah untuk jadikan kurban. Kemudian yang pertama terpotong telinganya atau ekornya, ya. Atau kalau domba ekornya kecil, kalau di Timur Tengah kan ekornya besar tuh, kalau di sini kan kecil itu hemat. Maka itu menurut mereka kalau terpotong itu karena cacat itu tidak sah. Tapi kalau ciptaan aslinya begitu tidak mengapa. Al-hatma, kambing atau domba atau kurban yang ompong, maka dicek dulu, suruh buka mulut, gitu mau apain, periksa gigi ya, itu buka, suruh buka gitu, ya. Kalau seandainya mau hewan kurban itu harus diperiksa. Kenapa? Jangan sampai bawa hewan yang cacat, yang ada pincang, yang buta dan lain sebagainya. Maka pas ketemu binatang itu suruh buka mulut, ambil senternya, cek giginya utuh apa enggak gitu. Takut gigi palsu kan? Ya. Al-jallalah, binatang yang makan kotoran. Al-jallalah itu binatang yang makan kotoran seperti domba, sapi, itu persis tidak boleh dimakan. Contoh, binatang yang lepas untuk sampah, makan di sampah gitu, itu nggak boleh jadi kurban. Kata ulama minimal ditahan 3 hari, makan yang bersih, baru boleh jadi kurban. Tapi kalau masih makan kotoran itu tidak sah. Itu menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki ada tambahan, yang terpotong yang patah tanduknya, yang terpotong ekornya, atau telinganya itu ada cacat, maka itu tidak jadikan kurban. As-sakka, binatang yang lahir tidak punya telinga, itu juga tidak sah dijadikan kurban. Karena pada umumnya binatang itu lahir ada kupingnya, ya. Dalam mazhab Syafi'i al-jarba itu binatang yang ada penyakit kulit, ya. Kalau untuk manusia itu hikka, penyakit kulit, gatal, garuk terus. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um bahwa ini merusakkan kulitnya, dagingnya. Penyakit itu merusakkan kulit. Penyakit tersebut merusakkan dagingnya. Maka kalau ada binatang yang gatal, yang kulitnya itu rusak, hancur, dari luar gitu, bulunya rontok segala macam, kata ulama lebih bagus cari yang lain. Kenapa? Karena takut penyakit ini merusakkan, berarti dagingnya kurang enak, kurang bagus. Kemudian yang kedua, kehilangan banyak giginya. Coba kehilangan, ada giginya contoh bawah 10, di atas 10. Kehilangan ada 5, wah itu separuh. Maka cari yang sempurna. Yang terpotong telinga dan terpotong ekornya, atau lahir tidak ada telinga. Kalau mazhab Hambali yang mengatakan yang terpotong ekornya, atau yang hilang separuh kupingnya, separuhnya atau lebih, al-hatma allati dhahabat thanayaha min asliha, yang enggak ada gigi juga. Al-udhiyah in hadatha biha aibun ba'da syira. Kita beli hewan kurban dan ternyata ada cacat sesudah kita beli. Kita udah bawa,
Kita kan nggak periksa dulu, apalagi malam hari kita bawa angkut, masuk mobil, udah bawa ke rumah. Kita ajak jalan, malah jalan ke kanan sendiri. Orang kita ke kiri, dia ke kanan. Oh, berarti buta dia. Atau pincang pas dia jalan, miring. Wah, ini kenapa? Berarti ada cacatnya. Kata dalam Al-Mazhab Hanafi, menurut Imam Al-Kasani, kalau dia sudah beli kurban tersebut dan dia sehat di depannya, kemudian di rumahnya dia dicolek matanya oleh anak, atau lagi anak-anak main lompat, kena patah kakinya atau kepotong ekornya dan lain, karena lalai wajib ganti. Maka kalau bawa kambing itu, kalau bisa ditaruh di atas kasur di sebelah kita. Suruh tidur sebelah kita. Kenapa? Karena kalau ada yang rusak, karena kelalaian kita, ganti baru lagi. Udah beli sapi 17 juta, kalau ada yang cacat, ganti 17 juta lagi baru. Loh, kan karena kelalaian dari diri kita sendiri. Maka kalau bisa pakein baju yang rapi, makanan yang bersih gitu, McD atau apa gitu, KFC atau rendang, kasih makan yang bagus-bagus. Karena kalau ada yang cacat, karena kelalaian diri kita sendiri, wajib ganti. Dalam mazhab Hanafi begitu. Ya, tidak sah menurut mazhab Hanafi, nggak boleh. Kalau sampai kita beli baru, lalu dan dia sehat, di rumah kita sakit atau patah kakinya atau patah tanduknya dan lain, wajib kita ganti. Karena itu tidak sah. Tapi mazhab Syafi'i bilang enggak. Kalau yang sudah dinazarkan, ya, apabila cacat atau sakit sebelum waktu kita menyembelihnya, karena kelalaian dari kita wajib ganti. Tapi kalau tidak ada kelalaian dari kita, maka itu tidak mengapa. Contoh, kita ikat kambing tersebut di depan rumah. Kita berangkat ke kantor, pulang, tiba-tiba itu kakinya patah. Memang ada kelalaian dari kita. Kenapa? Kita tidak menahannya di satu tempat yang benar-benar dia aman. Ditabrak mobil, ada anak lagi lari atau tendang pakai bola dan lain, akhirnya dia. Maka kalau kelalaian dari diri kita, menurut mazhab Syafi'i wajib ganti. Tapi kalau tidak ada kelalaian, maka tidak mengapa. Patungan untuk beli hewan kurban. Sepakat ulama bahwasannya kurban itu 1 onta 7 orang. Boleh, 1 sampai 7 orang patungan. Sapi juga sama, kerbau juga sama, boleh 1 sampai 7 orang. Tapi kalau kambing cukup 1 orang. Boleh kita patungan enggak? Dalilnya apa? Dalam Sahih Muslim, Jabir bin Abdullah mengatakan, naharna ma'a Rasulillah amil Hudaybiyah al-badana an 7 wal baqara an 7. Kami menjagal, kami menyembelih onta, ya, bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah, ya, 1 onta 7 orang dan 1 sapi 7 orang juga. Kita sudah beli hewan kurban, lalu kita menjualnya lagi. Kita beli, kemudian sampai ke rumah, istri kita bilang, waduh, ini kambing macam apa ini, malu-maluin sama tetangga. Rumahnya bagus, bawa kambing begitu. Akhirnya habis istrinya marahin, waduh mau ganti, malu dia. Malu kamu ini, bawa tuh kambing, masukin di mobil, ayo bawa sana, ganti lagi. Kalau orang sampai udah pagi hari, udah terang nanti orang liatin, malu-maluin aja kamu. Suaminya langsung tuh bawa kambing atau binatang tersebut lagi. Kata ulama, idza ishtara ar-rajulu udhiyah, apabila seseorang beli kurban, hewan kurban, thumma ba'aha fashtara mithlaha fala ba'sa bidzalik. Kalau dia menjual dan beli kambing yang sama tapi lebih bagus, contoh, dia beli kambing yang 3 juta, ternyata ada kambing yang 4 juta itu lebih bagus, boleh. Atau kambing yang 3 juta, ternyata kambing itu cacat, dia balikin lagi, beli kambing sama atau tukar dengan kambing yang harganya sama, boleh. Atau lebih bagus, tapi kalau beli yang lebih rendah itu tidak diperkenankan. Contoh, dia beli sapi, sampai ke rumah, wah ini gimana itu terlalu mahal dan lain, digoda temannya, itu mahal banget. Ganti dengan kambing, itu nggak boleh. Tapi kambing ditukar dengan yang lebih bagus, dengan sapi boleh. Lebih rendah, itu tidak diperbolehkan. Menukar kurban, hewan kurban dengan yang lain. Menurut mazhab Maliki makruh kalau itu binatang lebih rendah dari binatang yang dia mau tukar. Contoh, dia menukar kambing, sapi dengan 3 kambing. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu lebih rendah.
Tapi kalau lebih bagus, itu tidak mengapa. Kapan kita menyembelih hewan kurban? Menurut mazhab Hanafi, mulai waktu menyembelih kurban untuk satu negeri habis sholat id. Ya, habis sholat id. Barang siapa menyembelih hewan kurban dan imam di dalam sholat, masih dalam sholat id, itu tidak sah. Tapi kalau menyembelih sesudah imam selesai sholat dan lagi khutbah, belum selesai khutbah, imam pas lagi khutbah dia sembelih, itu tidak mengapa. Karena maksud dan tujuan selesai sholat, bukan selesai khutbah. Fasalli li rabbika wanhar, salat, bukan maksudnya adalah khutbah. Dan dalam mazhab Maliki mengatakan waktu menyembelih hewan kurban itu mulai sehabis salat dan habis khutbah. Dua-duanya kelar baru Anda boleh menyembelih. Mazhab Syafi'i mengatakan mulai sehabis salat, ya, ba'da salatil adha, sehabis salat adha, Idul Adha, wa mudhi qadra rak'ataini wa khutbataini. Dan kalau di kampung nggak ada yang mereka contoh, mereka itu kampung kecil nggak ada yang sholat id. Contoh, anggaplah di situ nggak ada yang sholat. Bagaimana mereka menyembelih kurban? Sedangkan mereka nggak sholat id di situ. Kata ulama, diukur aja. Kita selesai sholat Idul Adha jam 7.30, berarti jam 7.30 boleh dia menyembelih kurban. Dan dalam mazhab Hanbali, awal waktu dzabh Idul Adha fi haqq ahli Misr. Ya, Misr itu artinya balad, negeri. Awal waktu menyembelih hewan kurban itu untuk satu negeri atau satu desa besar atau satu kota, apabila idza shallal imam wa khataba yauman nahr, kalau sudah selesai salat dan khutbah. Dan orang yang di luar itu diukur aja seperti yang kita ukur tadi. Salat Id jam 7. Berarti jam 7.30 selesai salat Id, berarti mereka boleh menyembelih hewan kurban sehabis jam 7.30 atau setengah 8. Selesai atau waktu terakhir menyembelih hewan kurban. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, bahwasannya jarak waktu menyembelih hewan kurban itu 3 ayyam, yauman nahr wa yaumaini ba'dah. Hari raya Idul Adha dan 2 hari berikutnya. Itu menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali. Menurut mazhab Syafi'i, waktu kita menyembelih hewan kurban yaumun nahr, sehari Idul Adha dan 3 hari berikutnya. Wa 3 ayyam ba'dahu. Syarat sahnya menyembelih hewan kurban. Menurut mazhab Maliki disyaratkan menyembelih di siang hari. Tidak sah kalau dia menyembelih di malam hari. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi hukumnya adalah makruh kalau menyembelih malam hari. Dan begitu pendapat mazhab Syafi'i, makruh kalau menyembelih malam hari. Menurut mazhab Syafi'i, kenapa menyembelih malam hari itu makruh? Pertama, dalam kitab Kifayatul Akhyar, tukrahu tadhiyatu lailan, dimakruhkan berkurban, menyembelih kurban di malam hari. Khasyata ayyukhti al-mudhbih, khawatir orang yang menyembelih itu salah menyembelih, maka itu menyiksa hewan. Yang kedua, bisa hewan itu tidak sah atau tidak boleh dimakan dagingnya. Au yusiba nafsahu, atau melukai dirinya sendiri. Pas lagi menyembelih, pas kena jarinya, tangannya atau kakinya, atau ada lagi pegang sama beliau, malah kena jari orang bukan kambingnya. Maka itu khawatir karena malam hari, apalagi sekarang listrik sering maka alhamdulillah. Au yata'akhkhara bi tafriqil lahmi tariyan, atau dia menunda-nunda bagi waktu hewan kurban. Kalau dia potong malam hari, orang kan kita di negeri Indonesia kan habis maghrib, habis isya orang pada tidur. Jam 9 udah pada tidur, betul? Kalau dia menyembelih malam hari dan dia sudah kulitin dan rapihin, ya bisa jam 10, jam 11. Kalau dia nggak bagiin hewan daging kurban, itu bisa takut busuk. Apalagi kondisinya lampu sering listriknya sering astagfirullah. Maka kalau listrik mati, nggak ada kipas angin, takut itu sampai pagi hari kalau menunggu membagikan busuk. Maka itulah dimakruhkan kita menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, makruh kita menyembelih hewan kurban di malam karena lampu sering mati. Sebelumnya sistemnya daun itu bank-bank itu udah habis kan.
Habis bank, BUMN lagi, muncul lagi PLN lagi. Wallahu alam berikutnya siapa lagi? Ya, Kementerian Agama menunggu, nggak kasih tahu hilal Idul Adha itu kapan nanti ya. Bisa ditunda-tunda juga gitu. Kalau seandainya mati lampu, contoh, pas kita nunggu malam takbiran, Idul, ya, besok Lebaran apa bukan? Contoh gitu ya. Kalau lagi Ramadan, listrik mati, kalau listrik mati otomatis jaringan mati, telepon mati, kita tahu dari mana tuh? Masa kita kirim pasukan kita kemana? Kementerian Agama juga pasti mati juga, ya. Yang lebih bagus yang mana? Berkurban atau uangnya itu uang kurban disedekahkan? Saya sudah 10 tahun berkurban, aku tahun ini nggak mau, aku cuma bagiin aja uangnya. 10 juta kan bisa bagi ke banyak orang. Perhatikan, kata ulama, berkurban lebih bagus dibanding engkau sedekahkan uangnya. Kenapa? Tidak ada amalan, kata Nabi dalam Syu'abul Iman, yang lebih mulia di sisi Allah pada hari nahar daripada menumpahkan darah hewan kurban tersebut. Kenapa? Karena dia akan datang di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tetesan darah itu yang jatuh dari hewan kurban itu benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih bagus kita berkurban atau bersedekah dengan uang kurban itu. Lebih bagus berkurban karena hadis Rasulullah. Dianjurkan bagi seorang yang ingin berkurban, pertama menunda untuk motong rambut, kuku dan lain sampai selesai berkurban. Tapi menurut mazhab Hambali hukumnya haram kalau potong kuku dan rambut. Haram, mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah untuk tidak potong kuku dan rambut. Tapi kalau dipotong nggak apa-apa. Cukup beristighfar, nggak ada kafarah, nggak ada denda. Kalau mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan tidak sunnah dan tidak makruh, bebas. Ini kan khusus orang-orang yang haji. Kalau kita di sini nggak dilarang potong kuku dan rambut. Tapi mereka menelisik karena ada hadis dalam Sahih Muslim. Apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lebih bagus kita menahan, tidak potong kuku dan rambut. Kemudian yang kedua, dianjurkan mencari kurban yang gemuk, yang besar, yang ada dagingnya. Yang apa? Yang apa? Bukan yang kurus. Oh ini murah, ini bagus. Tidak, cari yang kurban yang bagus, yang besar. Betul Bang Agi? Yang besar ya. Yang ketiga, dianjurkan kurban itu putih warnanya. Dan itu sebagaimana disampaikan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Dianjurkan hewan kurban tersebut itu selamat dari cacat yang kita sebutkan tadi, yang tidak sah dijadikan kurban. Dianjurkan ketika kita menyembelih menghadapkan ya kurban tersebut kepada kiblat. Dalam matan Abi Syuja' mazhab Syafi'i dianjurkan 5 hal ketika menyembelih kurban. Pertama, tasmiyah, baca bismillah. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga, menghadapkan dia ke kiblat. Yang keempat, bertakbir. Yang kelima, berdoa agar diterima. Zaman now kan beda, pisaunya diginiin ke kambingnya gitu. Mati kau sebentar lagi. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Menyembelih hewan di depan hewan yang lain juga nggak boleh. Anak di depan ibunya, ibu di depan anak, nggak boleh. Usahakan untuk membawa ke tempat yang lain. Kenapa? Hewan itu punya perasaan. Jangan kira main ini aja. Enggak, diginiin pisaunya, Allahu Akbar gitu. Sampai rame-rame baca, kambing udah ditidur, udah siap mau disembelih. Mereka sholawat sampai zikir sampai 5 menit. Kata kambing, aku jadi dipotong apa enggak ya? Maka itu jangan sampai menyiksa hewan karena dia punya perasaan. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Hadis 40 Imam Nawawi. Sesungguhnya Allah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila menyembelih itu ada caranya, adabnya, etikannya. Jangan sampai hewan itu tersiksa gara-gara kita. Maka ada 5 hal menurut mazhab Syafi'i. Pertama, bertasmiyah, salawat kepada Nabi, menghadap kiblat, bertakbir, dan yang kelima, berdoa agar diterima. Dianjurkan seorang ingin berkurban membaca bismillah dan bertakbir. Dianjurkan menyembelih hewan kurban sendiri. Apabila tidak mampu maka boleh diwakili kepada orang lain. Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban sendiri. Tapi Fatimah tidak. Fatimah tidak menyembelih. Orang lain yang menyembelih. Kalau perempuan menyembelih sendiri atau tidak. Kalau ada perempuan sampai sembelih itu sapi, itu bahaya itu. Suami-suaminya kayak gimana ya? Kucing di depan istrinya. Istrinya ngambil pisau tuh golok apa-apaan tuh disembelih tuh.
kambing tuh, lihat tuh, kamu macam-macam, aku giniin itu. Waduh, ngeri. Maka kalau sampai ada perempuan, dia potong hewan kurban sendiri, wah bahaya itu perempuan. Harus hati-hati dengan beliau. Dia aja bisa mentumpahkan darah, kita aja bisa mati dalam hitungan detik. Dia nggak perlu sembelih, kasih sianida kelar urusan. Dalam kitab Mughnil Muhtaj Imam Khatib Asy-Syirbini, ammal mar'ah fas-sunnah laha an tuwakkil. Untuk perempuan sunnahnya mewakili orang lain. Kenapa? Ya karena perempuan beda fisiknya. Pas ketarik kambing atau sapinya lompat kemana gitu. Itu tidak dianjurkan mewakili orang lain untuk menyembelih hewan kurban. Dianjurkan juga untuk menyaksikan hewan kurban. Pas dipotong hewan kurbannya, disaksikan. Jangan takut darah ya. Maka kalau nanti pas menyembelih hewan kurban, kita saksikan. Tapi kalau takut tidak apa-apa, tidak perlu disaksikan. Dianjurkan menyembelih, bukan menyembelih sih, menjagal itu onta. Onta itu disembelih berdiri dia. Dia bukan disembelih seperti kambing, dia nahar. Kan ada dzabh, ada nahar. Dzabh itu untuk kambing, domba, sapi, kerbau. Tapi kalau untuk onta sendiri itu nahar. Disebut nahar, nun, ha, ra. Nahar itu dia berdiri. Boleh menurut sebagian mazhab ditidurin, boleh. Ya. Tapi dia berdiri, dipotong segini. Ada sebagian yang dipotong, udah selesai habis dia. Dan dia diikat kakinya, kaki kirinya diikat, diangkat gitu, diangkat kakinya, terus disembelih. Dia berdiri masih. Maka tidak disebut dzabh. Maka kalau dalam kitab fikih itu tidak disebut, kalau onta tidak disebut dzabh, tapi disebut nahar. Jelas? Dianjurkan menggunakan alat yang tajam, khususnya dari besi. Menurut ulama, alat yang tajam, jangan pakai pisau yang sudah tumpul ya, yang benar-benar tajam dan sudah disiapkan untuk menyembelih biar tidak menyakiti hewan. Kemudian yang ke-11, dianjurkan makan dari hewan kurban dagingnya dan bersedekah dan nyimpan, boleh simpan. Loh kan ada dulu hadis Nabi melarang kita simpan hewan kurban lebih dari 3 hari. Kan dulu ada kasusnya. Ada urusannya, ada sebabnya. Ada orang-orang fakir miskin masuk ke kota Madinah. Kata Nabi nggak boleh ada yang simpan hewan kurban dagingnya lebih dari 3 hari. Artinya apa? Biar mereka segera bagiin ke orang-orang fakir miskin itu. Tapi sekarang ilatnya sudah tidak ada, sebabnya udah nggak ada. Maka kata ulama, hadis Rasulullah yang sahih sesudah hadis itu yang pertama sebelumnya sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya. Kulu wa tasaddaqu waddakhiru, kata Nabi. Makan dan sedekah, bersedekah dengan hewan kurban dan simpan untuk kalian atau buat orang-orang lain. Dimakruhkan untuk seorang yang ingin berkurban untuk memotong kuku dan rambut apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mazhab Hambali haram, mazhab Syafi'i sunnah. Kalau dilanggar tidak mengapa, tapi cukup beristighfar. Mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan tidak, makruh dan tidak haram. Dimakruhkan kita mencari kurban yang besar, tidak sesuai dengan orang selera orang kampung. Contoh, di daerah kita orang yang biasa standar. Kalau kita pilih yang lebih besar, kayak sapi yang kayak gajah atau 100 juta atau 50 juta itu khawatir terjadi riya. Kecuali kalau dia beli benar-benar untuk bagikan dagingnya, maka itu kembali kepada niat dia sendiri. Kalau Anda mau beli, yang lain pada beli kambing, kalau saya beli sapi, khawatir nanti bilang, sombong lo ya, yang lain kambing semua kamu sapi. Maka lebih bagus harus jaga niatnya. Jaga apa? Jaga niatnya. Nah, ini kan foto dia lagi ngapain orang? Ini kan domba. Dia lagi ngapain? Cukur apa? Bulunya. Hukumnya makruh sebelum disembelih. Karena mengurangi kecantikannya. Kan jadi botak jelek gitu ya. Maka lebih bagus biarkan aja ya bulunya. Menurut mazhab Hanafi, kalau dia cukur bulunya itu wajib sedekahkan. Siapa yang mau beli? Saya mau menerima. Kenapa? Karena sudah lillahi ta'ala. Jangan sampai main-main dengan hewan kurban tersebut. Dan makruh kita mengendarai itu. Ini udah jadi kurban. Nih lihat tuh. Ini udah jadi kurban sapinya, nggak boleh dinaikin juga, ya, nggak boleh dinaikin, nggak boleh menjual susunya, memanfaatkan susunya juga nggak. Kalau dapat susu dari sapi itu sedekahkan, jelas.
Karena sudah lillahi ta'ala. Kalau seandainya kulitnya, kata ulama, boleh memanfaatkan kulitnya buat bikin sandal, buat bikin khuf dan lain, itu masih boleh. Makruh orang yang berkurban itu menjual bagian daripada kurbannya. Menurut mazhab Hanbali hukumnya haram. Kalau ada yang beli kurban kemudian disembelih, sebagian 10 kilo dia jual, 20 kilo jual, itu haram menurut mazhab Hanbali. Makruh kita memberikan orang tukang jagal itu upahnya dari daging kurban. Artinya ini Pak 2 kilo aja udah selesai, anak nggak bayar. Itu haram. Kecuali bentuknya dalam bentuk sedekah atau hadiah, itu boleh. Karena Anda sudah bayar 50.000, 100.000, 150.000, ditambahin dengan daging hadiah boleh. Kulitnya kasih hadiah boleh. Kepalanya boleh, kakinya boleh. Silakan bawa pulang semua juga nggak apa-apa. Ya, kan bentuknya apa? Hadiah atau sedekah, masih diperbolehkan. Hukum menjual kulit kurban. Menurut pendapat ulama bahwasanya tidak boleh menjual kulit kurban, ya, atau bagian-bagian yang lain. Ya. Boleh Anda hadiahkan atau sedekahkan. Ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dan Ishaq bin Rahwiyah dan yang lain. Menurut mazhab Ahmad bin Hanbal boleh menjualnya dan uang itu disedekahkan. Dan menurut mazhab Hanafi boleh jual apa aja dari hewan kurban dan uangnya juga disedekahkan. Menurut mazhab Hanafi, maka kalau ada sebagian panitia yang bingung gimana dengan kulit kurban, boleh kulitnya dijual tapi uangnya disedekahkan. Wallahu a'lam. Berkurban atas nama orang yang masih hidup. Antum punya teman dan antum ingin berkurban atas nama beliau. Hukumnya apa? Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i dan yang lain, tidak sah berkurban atas nama orang yang hidup kecuali dengan izinnya. Dia teman kita, dia saudara, anak yang berkurban, tahun ini mau berkurban buat fulan. Jangan, minta izin dulu karena itu ibadah. Harus izinnya dulu. Kalau mengizinkan boleh. Imam Nawawi dalam kitab Fil Minhaj, wala tudhiyata 'anil ghairi bighairi idzni wala 'an mayyitin illam yusi biha. Tidak diperkenankan kita berkurban atas nama orang lain tanpa izinnya kalau dia masih hidup. Harus izin dulu. Dan tidak berkurban atas nama orang yang meninggal kecuali kalau dia ada wasiat, baru boleh kita berkurban. Maka di sini muncul pertanyaan yang lain, berkurban atas nama orang yang sudah wafat, boleh atau tidak? Kata ulama, berkurban itu sunnah muakkad bagi orang yang masih hidup dan mampu. Apabila orang itu sudah wafat tidak diwajibkan, selama dia tidak mewasiatkan atau punya nazar sebelum wafatnya. Dia bernazar mau berkurban lalu kubur wafat beliau. Dan menurut ulama ada khilaf, apakah kalau ada yang berkurban atas nama orang yang sudah wafat tanpa ada wasiat, boleh tidak? Dia nggak ada wasiat sama sekali, dia udah meninggal, ayah saya, ibu saya, dan saya ingin berkurban atas nama beliau. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hukumnya sah, boleh. Dan pahalanya sampai. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam Ahmad dalam Musnad, dan Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau dulu berkurban ke atas nama Rasulullah SAW 2 domba. Dan dia mengatakan bahwa Nabi yang memerintahkan beliau. Nabi sudah wafat, tapi Ali masih boleh berkurban atas nama Rasulullah SAW. Kata ulama, jumhurnya sah dan itu pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Yang kedua, tidak sah apabila tidak diwasiatkan oleh orang yang meninggal. Sebelum wafat kata beliau, ayah kepingin kurban tahun ini, tapi beliau wafat sebelum hari raya. Maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah apabila tidak ada wasiat. Kalau ada wasiat boleh, kalau tidak, tidak perlu. Pendapat yang ketiga, makruh. Menurut Imam Al-Khalil rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Khalil itu dalam mazhab Maliki, beliau mengatakan di antara makruh yang kita lakukan untuk berkurban, fi'luha an mayyit, berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Tapi menurut mazhab Hambali ada tambahan, menurut mazhab Hambali kalau dia ingin berkurban pisah sendiri, contoh ini kambing ini atas nama ayah saya, kata mazhab Hambali boleh. Walaupun tidak ada wasiat, boleh, nggak ada masalah. Dan insya Allah pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Orang yang sudah berniat untuk berkurban lalu ternyata dia nggak mampu, dia mungkin ada nunggu uang, ternyata pas hari H itu uangnya nggak ada. Bagaimana hukumnya? Kata ulama tidak mengapa, karena berkurban itu sunnah.
Kecuali kalau dia sudah bernazar, wajib memenuhi nazarnya. Wallahu a'lam. Yang mana yang didahulukan, berkurban atau berakikah? Kata ulama, akikah dan kurban dua-duanya sunnah. Kalau dia tidak mampu, beliau dahulukan kurban dulu karena waktunya sebentar. Dari hari raya Idul Adha selesai sholat sampai hari ketiga tasyrik. Artinya waktunya cuma sebentar. Tapi kalau akikah kapan saja jika mampu. Dan tidak sah menggabung dua niat, kurban dan akikah dalam satu sembelihan. Bolehkah menggabung antara dua niat? Menurut ulama seperti mazhab Hambali membolehkan, tapi mayoritas ulama tidak memperbolehkan hal demikian. Kalau kita gabung punya kambing atau sapi atau dua kambing, ini atas nama saya kurban sekaligus akikah, itu menurut mazhab Hanbali diperbolehkan, tapi menurut mazhab yang lain tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.